warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Reski, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT STN 10 Bontomangape, Kabupaten Pangkal. Sekarang saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh beliau, Ibu Asriani. Beliau adalah guru kelas 2 dari UPT STN 10 Bontomangape. Assalamualaikum Ibu Asriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini Bu, insya Allah kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas atau di dalam kelas atau melakukan supervisi kelas. Di sini Bu, saya sebagai observer atau pengamat dan Ibu sebagai yang supervisi ya Bu. Ya. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini Bu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi, yang dimana ini bisa sebagai persiapan awal kita sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan observasi di dalam kelas agar Ibu juga lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi siswa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Apakah Ibu siap? Insya Allah siap. Yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai saat ini? Ya. Jadi tujuan pembelajaran yang saya capai yaitu ada 3 Bu ya. Yang pertama itu menceritakan pengalaman tentang perasaan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi ucapan ajakan ya berupa perintah, tolong dan permintaan maaf. Sedangkan yang ketiga itu menulis kalimat menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan unsur nama orang. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama saya dengar Ibu akan siswa di sini menceritakan pengalaman sesuai perasaan yang telah terjadi. Yang kedua siswa bagaimana caranya dia memperagakan percakapan, bagaimana menggunakan kata ajakan, tolong dan minta maaf. Dan ketiga di sini peserta didik mengetahui bagaimana penggunaan huruf kapital pada saat pembelajaran. Kedua Bu, pertanyaan kita yang selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai ke depannya? Apakah Ibu akan lakukan nanti saat observasi nantinya? Ya. Pengembangannya ya Bu? Ya. Jadi pengembangannya itu ya ada 2 Bu ya. Ya, yang pertama itu dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi ya penilaian pengetahuan itu anak-anak mengetahui kapan penggunaan huruf kapital itu. Sedangkan penilaian keterampilan itu ya memperagakan bagaimana perasaan siswa yang dialaminya sekarang. Ya, seperti itu Bu. Jadi di sini ada pengembangan yang akan Ibu nanti kembangkan mengenai pengetahuan dan keterampilannya. Keterampilan pada siswa. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nantinya di dalam kelas? Mungkin strategi pembelajarannya Bu, model pembelajarannya dan metode pembelajarannya. Ya. Jadi kalau strateginya Ibu ya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengaitkan sosial emosional. Ya, jadi saya di sini membagikan beberapa kelompok sesuai tingkat kemampuan siswa. Jadi setiap kelompok itu ya saya memilih cara dengan mengungkapkan perasaan mereka, mengungkapkan perasaan mereka atau bebas ya Bu ya sesuai tingkat kemampuan. Bisa dengan memperagakan perasaannya di depan kelas dan kelompok lain juga bisa memilih dengan menggambar perasaannya menggunakan kertas. Lewat kertas dan dengan cara ya menggambar macam-macam ekspresinya ya seperti itu Bu. Jadi di sini strategi yang Ibu gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi, mengaitkan sosial emosional nantinya Bu. Bagi selanjutnya Bu, bagaimana nanti media pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Jadi media pembelajaran yang saya terapkan nanti di kelas itu dengan LKPD ya, yaitu lembar kerja peserta didik. Kemudian saya bagikan
dan insya Allah dengan menggunakan laptop melalui jaringan internet seperti itu Bu. Tadi model pembelajarannya Ibu sudah menjelaskannya tadi atau belum ya Bu? Ya belum. Oh ya, model Jadi pembelajarannya Bu. iya, model pembelajaran Ibu insya Allah ya saya akan menggunakan problem basic learning atau PBL Bu, lewat seperti itu metode modelnya Bu. Dan metodenya Bu, metode yang Ibu gunakan nanti. Ya, jadi metodenya itu Bu ya, yang biasa saya kelompok dengan cara penugasan seperti itu. Terima kasih Bu. Kapan kita bisa melaksanakan supervisi ini Bu? Harinya Bu, kapan dan mata pelajaran apa? Iya. Jadi insya Allah ya kita bisa Ibu minggu depan di hari Kamis, kemudian mata pelajarannya insya Allah bahasa Indonesia di jam pelajaran pertama. Nanti minggu depan ya Bu, insya Allah hari Iya. Kamis. Jadi insya Allah hari Kamis nanti saya akan masuk di kelas Ibu, Ya. melaksanakan supervisi kelas pada jam pertama dan Iya. kedua ya Bu. Iya. Nanti insya Allah yang akan saya lakukan saat supervisi kelas itu, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas itu. Dan setelah Ibu lakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita juga akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, namanya itu percakapan pasca observasi. Nah nantinya insya Allah pada saat percakapan pasca observasi nanti kita didampingi oleh pengajar praktik kita itu Ibu Mardiana. Sebelum itu Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini. Ya. Jadi ya kesimpulan yang saya dapatkan hari ini ya, saya dapat hari ini yaitu saya bisa mempersiapkan diri saya dengan baik, kemudian saya juga yang mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan saat supervisi nanti. Jadi sini Bu Jas sudah menjelaskan juga ya. Terima kasih Bu atas waktunya, sampai bertemu di kegiatan kita pada saat observasi kelas hari Kamis insya Allah Bu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi Siapkan. Perhatian saya dan duduk siap. Hormat. Yang ribut ya, semua dengarkan ibu guru saya absen. Siapa yang tidak dengar namanya berarti saya anggap tidak hadir ya. Hadir Bu. Ismail, Nadira, Putri, Kaila, Nurjana, Zaki, Rehan, Aisyah, Asifa Tika, Alifah, Asifa Putri. Semoga dia cepat sembuh ya. Kemudian adapun ya yang tidak hadir ini mungkin ada ya urusan keluarga, semoga Allah mudahkan. Ya, baik. Masih ingat kalian tentang pelajaran kita yang lalu? Masih. Iya. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran puisi? Ya. Nah, kalau masih ingat, siapa yang bisa menjelaskan ya apa itu puisi? Ayo, siapa? Coba angkat tangan. Apa? Ayo, siapa yang bisa? Puisi itu tidak sama dengan membaca biasa, ya. Puisi itu harus dibaca dengan perasaan, ya. Iya, kemudian dengan intonasi bagaimana? Merdu ya, jelas ya. Iya. Nah sekarang ya masih semangat belajar di hari ini? Masih. Yang mana semangatnya? Mana? Perlu konsentrasi.
selesai pembelajaran hari ini. Ya baik ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai bab 1 mengenal perasaan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Perhatikan semua. Yang pertama, menceritakan pengalaman tentang perasaan. Tujuan pembelajaran kedua yaitu mengidentifikasikan ucapan, ajakan berupa perintah dan tolong. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu menulis kalimat menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan unsur nama orang. Masih semangat hari ini? Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal perasaan. Sebelum kita masuk, saya mau bertanya dulu ya kepada anak-anakku yang ada di kelas 2 ini. Siapa yang pernah mengenal perasaannya? Ya, Sikra. Coba sebutkan perasaan apa saja yang Nak Sikra pernah alami. Iya, ketua kelas. Jadi perasaan kita bagaimana sayang? Gembira. Siapa lagi? Siapa lagi yang pernah mengalami perasaan? Ya, kita perasaan bagaimana? Oh iya, ya. Nah, teman kita juga mengungkapkan perasaannya pada saat dia gembira ya, pada waktu dia diangkat menjadi wakil ketua kelas. Siapa lagi? Pernah tidak di sini mengalami perasaan sedih? Pernah ya? Pernah, Rehan. Kenapa Ki? Oh iya, ya. Jadi teman kita juga, Nak Rehan pernah juga mengalami perasaannya sedih, ya, pada saat dia digantikan. Kemudian apa lagi? Siapa lagi yang pernah di sini mengalami perasaan kaget? Ya, Sila. Pernah. Pada saat apa sayang? Oh, terkejut Ki. Pada saat bagaimana Ki bisa kita terkejut? Ya? Oh, dikasih dikasih kaget sama temannya. Ya baik ya, itu tadi adalah beberapa contoh perasaan yang teman-teman pernah alami. Nah, sekarang perlu diperhatikan yang ada di layar ini ya. Coba dilihat ya bagaimana kita mengenal Bahasa Indonesia untuk kelas 2 dari kurikulum merdeka bab 1 mengenal perasaan. Di halaman 1 sampai 5 kita akan mengenal perasaan ya. ya coba dilihat. Yuk di-subscribe dulu kurikulum channel dan saya juga. Adik-adik sebelum kita mulai, karena mau mengajak adik-adik untuk les bahasa Inggris dan yang lainnya, boleh tanya-tanya dulu lewat DM atau bisa lihat apa yang ada. Coba diperhatikan sebentar, ada bisa lihat dulu ya. Kemudian bisa Kita mulai. Oh, itu linknya nanti kami taruh di kolom deskripsi ya. Nah, kita masuk ke bab 1 yaitu mengenal perasaan. Nah, ini ada gambar tempat kita ya, adik-adik ya. Ini ekspresi mukanya menyatakan perasaan apa yang sedang berpengalaman pribadi. Kita siap-siap belajar. Amati gambar di halaman terbuka tadi di halaman sebelumnya. Kira anak ini merasakan apa? Ya, ada dari senyumnya di sini. Kemudian yang ini kelihatan dia sedang kesal ya. Perasaannya marah, ya, memang tak kesal. Lalu yang ini ada di sini. ya, lihat di sini ya. Coba perhatikan semuanya ya. Apakah gambar di atas bersama dulu ada berapa penggunaan dalam dan lain? Kita lihat. Ya, jadi tadi itu ya Ibu Guru sudah menampilkan gambar-gambar perasaan ya, bagaimana dia bersedih, bagaimana dia senang, bagaimana perasaannya dia pada waktu kaget. Nah, sekarang saya mau ya, bisa tidak salah satu kelompok ya angkat tangannya yang bisa memperagakan perasaan pada waktu marah. Bisa tidak kita memperagakan?
dalam. Fitra, coba naik di atas. Kelompok selanjutnya. Perasaan menggambarkan wajahnya pada saat dia senang. Senang. Ayo, siapa? Kaki. Ya. Jadi ini teman tak akan menggambarkan mimiknya ya, pokoknya pada dia. Apa? Senang. Bagaimana senang? Bagaimana mimik tak? Senang. Iya. Berikan dia tepuk salut. Nah, apa lagi? Kalau kita menggambarkan perasaan kita pada waktu kita sedih. Sedih ya? Jadi sudah dua ya? Sudah perasaan gembira, kemudian perasaan senang. Senang ya? Senang ya? Iya, sekarang sedih. Sedih. Ayo, teman. Sedih ya? Ya, bagaimana perasaan kamu Selina? Berikan dia tepuk salut. Nah, sekarang saya mau lagi satu orang ya yang bisa menggambarkan perasaannya pada saat dia terkejut. Yang lain dong, jangan itu saja. Sekarang perwakilan kelas hujan. Ayo pergi, nanti sayang. Kalau bisa, perasaan kita pada saat kita terkejut. Ya, terkejut ya. Terkejut. Sayang, bagaimana kalau kita terkejut? Berikan dia tepuk salut. Iya, tadi itu adalah beberapa contoh ya memperagakan ya bagaimana perasaan anak-anakku pada saat gembira, senang, kaget, kemudian sedih. Ya, apa yang Ibu berikan hari ini setidaknya bisa nanti diperagakan atau dipelajari kembali. Nah, sekarang ada tugas lagi ya. Nah, dan Ibu harap kalian bisa menjawab dengan baik. Masih semangat hari ini? Mana semangatnya? Mana? Iya, kelas 2. Iya, baik ya. Nah, tugas hari ini adalah Ibu akan membagikan lembaran kerja ya. Satu kelompok, satu kertas. Nah, berat dan coba dengarkan dulu yang Ibu guru mau sampaikan. Setiap kelompok ini ya Ibu membagikan kertas. Ada kertas yang kosong, kertas yang kosong itu silakan digambarkan bagaimana perasaannya ya pada waktu kita sini sedih ya, perasaan sedih ya, ataukah ya silakan kita bebas saja di yang mana kita mau pilih. Ini juga di yang mana kita mau pilih, apakah kita senang, perasaan kita sedih, kemudian kaget. Silakan digambar ya, gambar ya, gambar. Nah, di kelompok ya, di kelompok dulu silahkan disilang saja, disilang iya. Kalau sudah selesai silahkan dikumpul.
semuanya? Sudah. Iya, kalau begitu saya mau sekarang dikumpulkan tugasnya. Kita hari ini adalah kita bersenang-senang, maka mari kita bersenang dan bergembira semua. Cara ya, sebukti ya. Iya. Jadi untuk hari ini saya harap ya apa yang ibu guru tadi sudah berikan pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan anak-anakku bisa dengan baik mempelajari dan memahami apa yang ibu guru sampaikan. Materi kita hari ini tentang beberapa perasaan ya. Saya kira ya sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, dan tetap selalu belajar di rumah maupun di sekolah. Jangan lupa selalu berdoa ya, dan selalu jaga kebersihan tas semua ya, apalagi sekarang ini musim hujan ya. Nah, tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa, belajar di rumah. Saya kira saya akhiri pembelajaran kita hari ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia ya, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjumpa kembali pada kegiatan kita hari ini, pada kegiatan percakapan pasca observasi. Perkenalkan, saya Nur Aulia Reski, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN 10 Bontomangape. Adapun hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Asriani selaku guru kelas 2 dari PT SDN 10 Bontomangape. Beliau adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik kemarin, dan saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik Ibu Mardiana selaku pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pampa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Asriani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, Bu. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih Bu atas kesempatan dan waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini, yaitu kegiatan percakapan pasca observasi. Di sini saya tidak membutuhkan waktu lama Ibu. Saya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk kegiatan kita pada hari ini, pada kegiatan percakapan pasca observasi. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Asriani pada hari ini, tujuan saya memberikan Ibu percakapan pada pasca observasi ini supaya Ibu bisa mengevaluasi apa-apa pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada kegiatan observasi kelas kemarin. Bagaimana Ibu? Apa Ibu sudah siap? Ya, insya Allah siap. Iya, Bu. Yang tengahnya Bu, kita hanya melakukan percakapan pasca observasi apa yang telah kita lakukan kemarin di kelas. Pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi kelas kemarin? Apakah yang Ibu rasakan setelah melaksanakan supervisi kemarin? Ya, karena belum terbiasa ya jadi tegang. Jadi ya
berjalan dengan baik. Oh ya, berarti perasaan ibu ya tegang ya Bu Prah ya Iya. ibu. Saya juga ibu biasa begitu kalau kita apalagi kalau tapi kan kita sudah melaksanakan observasi, jadi kita punya pertanyaan-pertanyaan apa yang kita harus lakukan di dalam kelas, apa yang kita harus berikan kepada anak-anak tidak langsung ya Bu. Jadi Iya. kita sudah melaksanakan observasi. Pertanyaan kedua, pengembangan yang telah ibu lakukan pada yang pernah kita katakan pada percakapan observasi, apa yang telah ibu lakukan, area pengembangan apa yang telah ibu lakukan di dalam kelas? Yaitu area perkembangan saya itu area pengetahuan, kemudian area keterampilan. Ya. Dalam area pengetahuan ini ya anak-anak bisa menggambarkan bagaimana dia mengungkapkan perasaannya, yaitu pada saat dia gembira, sedih, kemudian marah. Ya, di sini ada juga ada keterampilan, di mana ada keterampilan ini ya dia dalam kelompok dia bisa memperagakan perasaannya di depan kelas, di depan teman-temannya, bahwa ya perasaannya itu kalau dia marah dia bisa mengekspresikan apa dia marah, kemudian sedih, gembira, dan ada juga sebagian kelompok bisa menggambarkan perasaannya lewat lembaran kertas, ya seperti itu. Berarti area pengembangan yang telah ibu lakukan di mana siswa di sini bisa dan mengetahui bagaimana cara mengungkapkannya, ekspresi Iya. bagaimana senang, Iya. sedih. Iya. Ibu tidak memaksakan siswa harus ditulis atau Tidak. Iya. dipresentasikan ke Iya. depan. Iya, ya. Jadi ini siswa cuma sesuai dengan kemampuannya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi saya tidak menekankan bahwa ini bisa, ya. Jadi ini sesuai dengan minatnya, seperti itu. Berarti ibu telah melaksanakan area pengembangan pengetahuan dan keterampilannya. Menurut ibu, area pengembangan yang ibu sampaikan ini apakah sudah berhasil atau sudah sejauh mana yang telah ibu lakukan? Menurut saya ibu ya berjalan baik, tetapi masih banyak kekurangan. Betul ya ibu, karena kita aja masih sama-sama belajar, jadi pasti kita memenuhi beberapa kekurangan walaupun kita sudah menyiapkannya sedemikian rupa di dalam kelas, tapi pasti kita menemukan kekurangan kita. Dari kekurangan yang ibu hadapi atau kendala-kendala di dalam kelas, apakah ibu bisa sebutkan apa kendala-kendala ibu atau kekurangan-kekurangan ibu saat melaksanakan observasi di dalam kelas? Jadi kekurangan yang hambatan-hambatan yang sering saya temui, yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak aktif. Jadi masih ada siswa yang belum bisa menggambarkan bagaimana mengekspresikan atau menggambarkan perasaannya. Jadi di sini saya membagi kelompok, ya, karena kelompok itu begitu banyak, jadi saya membagi kelompok itu dengan sesuai minat anak tersebut atau sesuai dengan gaya belajarnya. Oh, berarti di sini adanya siswa yang kurang aktif, ya. Karena ibu tidak mengelompokkan atau belum menguasai lebih jauh bagaimana pengelompokan gaya belajar siswa, auditori, kinestetik, yang bisa ibu pelajaran dan diferensiasi juga ibu. Dari yang tadi Bu katakan kekurangan atau kendala-kendala yang ibu hadapi, pasti ibu punya rencana ke depannya. Rencana ke depannya ibu apa yang akan ibu lakukan untuk rencana mungkin kedepannya saya akan mencari banyak referensi untuk pembelajaran diferensi, seperti mengikuti webinar-webinar baik secara daring maupun luring. Juga lebih banyak bertanya kepada rekan sejawat dan khususnya kepada Ibu Aulia sendiri sebagai calon penggerak. Itu saya juga masih aneh Bu, walaupun saya sudah menemukan modul pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan penggerak ini, tapi saya masih belajar Bu. Jadi kita sama-sama belajar mengikuti webinar-webinar, apalagi sekarang kan banyak webinar-webinar yang telah disediakan pada platform Merdeka Mengajar. Jadi rencana ibu kedepannya untuk siswa ibu yang kurang aktif atau yang gaya belajarnya begini, ibu akan melakukan pelatihan-pelatihan melalui webinar daring maupun luring. Terima kasih. Berarti insya Allah mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan ini bisa ibu laksanakan ke depannya. Dari rencana ibu, kan ibu bisa melaksanakan
yang Ibu lakukan tadi supaya Ibu bisa mendapatkan siswanya yang beraktif bisa berpartisipasi lagi di dalam kelas. Jadi mungkin dalam jangka waktu 5 bulan kemudian Ibu ya, sebelum ya memasuki tahun ajaran baru. Oh ya, berarti Ibu akan mengusahakan bagaimana caranya supaya apa rencana Ibu ini bisa terlaksana dalam waktu 5 bulan kemudian sebelum memasuki tahun ajaran baru. Oh ya, mudah-mudahan Ibu bisa dilaksanakan dengan baik, insya Allah. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa Ibu laksanakan. Berarti insya Allah Ibu akan laksanakan tadi itu dalam kurun waktu 5 bulan kemudian. Terima kasih Bu atas percakapan kita pada hari ini, tidak lama ya Bu. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan kepada saya. Percakapan observasi kita ini semoga bisa Ibu laksanakan ke depannya. Setelah itu saya berikan kesempatan kepada Ibu Mardiana selaku pengajar praktik, semoga bisa memberikan umpan atau tanggapan terhadap percakapan kami berdua. Ya, terima kasih Bu Nuraya Rizky selaku calon guru penggerak angkatan 9. Dari proses percakapan tadi itu pasca observasi, saya melihat bahwa Ibu sudah menyampaikan tujuan dari percakapan ini pada sebelumnya, sebelum dimulai percakapan itu sudah menyampaikan apa tujuan percakapan kita. Kemudian menanyakan bagaimana perasaan yang diobservasi, menanyakan area pengembangan apa yang dilakukan, kemudian kekurangan-kekurangan atau kendala apa yang dihadapi, apa penyebabnya, dan menanyakan bagaimana rencana ke depannya dan waktunya. Nah, tentu saja Ibu Aulia sudah melaksanakan alutita dengan sangat baik. Ini sungguh sangat luar biasa menurut saya, Ibu. Terima kasih atas penguasaan materi-materi selama ini. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi, dan tentunya saja ini kita melalui proses belajar ya, seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas tanggapan dan umpan balik yang telah diberikan kepada saya. Semoga saya bisa belajar lebih lagi Bu pada kegiatan pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah Bu, hari ini rangkaian kegiatan kita pada hari ini telah selesai, yaitu pertama kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi kelas, dan hari ini kegiatan pasca observasi. Semoga kedepannya kita bisa kembali Basrani dan saya bisa melihat rencana Ibu apakah bisa Ibu laksanakan dengan baik atau masih dalam pembelajaran. Terima kasih. Mohon maaf Ibu apabila saya banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.